Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini bersama, Dia Sungguh Baik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Prince and Princess, kita masih mau menyanyikan satu lagu lagi, Yesus Kau Mati di Salib. Yesus Kau mati
Prince and Princess, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, bahkan Roh Kudus yang menjamah kami biar kami boleh mengerti setiap firman yang Tuhan sampaikan buat masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan judul perikop kita di minggu ini adalah menjaga keselamatan. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 52. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Prince and Princess, di hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang suci, dia menebus setiap kita. Dan ketika dia menebus setiap dosa kita, maka kita tidak berada di bawah penghukuman. Nah, Prince and Princess, kenapa Tuhan Yesus mau menyalibkan dirinya? Karena kalau di zaman dulu ketika orang-orang berbuat dosa, mereka akan menghapus dosa mereka dengan cara mereka mengorbankan darah binatang. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia mengganti korban penebusan salah dengan darahnya sendiri. Artinya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia berkorban, dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah kepada kita. Oleh karena itu, dengan penebusan darahnya di atas kayu salib, jangan pernah kita menyia-nyiakan. Karena penebusan darahnya itu sangat mahal. Saking mahalnya kita tidak bisa membayar. Nah, karena kita tidak bisa membayar, maka dia memberikan darahnya yang mahal kepada kita semua dengan
gratis. Oleh karena itu, mari yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah anugerah yang besar. Yang kedua, karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Prinses and Princess, jangan sampai kita menyia-nyiakan karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena penebusan Tuhan Yesus itu sangat besar harganya, anugerah yang terindah yang kita terima. Oleh karena itu, kita harus selalu mendekatkan diri kita harus terus mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita tahu, ketika kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya buat setiap kita, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan dan menukar penebusan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau belajar untuk hidup terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Dengan cara kita melakukan setiap firman yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Nah, Prinses and Princess, yuk kita sama-sama mau menyaksikan video berikut ini. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus.
mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Hari jam 9 ketika Ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan." Bersama dengan Dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, Prince and Princess, kita memiliki ayat hafalan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kita mau mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar bahwa pengorbanan Tuhan dalam hidup kami itu sangat besar harganya. Oleh karena itu, biarlah kami mau menjaga keselamatan kami dengan hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati masa depan adik-adik yang mengikuti ibadah di hari ini, biar masa depan yang berhasil dan beruntung menjadi bagian hidup mereka. Diberkatilah mereka dalam masa studi mereka, dan apa yang menjadi cita-cita mereka, biar Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat setiap orang tua mereka, diberkatilah setiap usaha, pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.